bersama saya Miranti Mutiara Indah, mahasiswi dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur naskah. Yang pertama ada anatomi naskah. Berbeda dengan doktrin berita cetak yang menampilkan struktur piramida terbalik, maka bangun naskah penyiar justru berupa piramida tegak. Bagian penting berita setidaknya memuat 5W plus 1H, berada di puncak piramida. Mengapa struktur ini dipilih? Jawabannya lagi-lagi terkait tentang kekinasaan produk dan distribusi naskah penyiaran yang dibatasi oleh waktu. Selanjutnya itu ada komposisi struktur naskah. Seperti berita media lainnya, informasi radio juga harus lengkap. Bagian awal harus mengarahkan Anda ke dalam inti berita. Seperti transisi-transisi membantu menjembatani gagasan-gagasan kunci. Sementara penutup ataupun akhir membantu melengkapi proses ataupun penyampaian pesan dengan mengutip informasi pada benak pendengar. Komposisi struktur naskah terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lead-in atau pembuka. Lead-in ini adalah naskah yang dibaca persis sebelum audio terdengar. Lead-in juga bisa berupa pengantar penyiar pada voice reporter atau kata-kata penyiar dan reporter tepat sebelum sebuah aktualiti terdengar. Dan selanjutnya ada beberapa jenis lead. Yang pertama itu ada hard lead. Jenis seperti ini paling banyak digunakan dalam berita-berita radio. Yang kedua itu ada soft lead. Ada saja informasi penting yang tidak ditampilkan dalam hard lead, maka karena pertimbangan yang tertentu, jadi dalam kasus seperti ini soft lead digunakan karena menambah perspektif dari suatu berita. Yang ketiga itu ada throwaway leads. Makanya lead yang sangat ringkas. Yang keempat itu ada umbrella lead. Umbrella lead ini bertugas untuk memayungi berbagai bahasa ataupun sudut pandang yang dilaporkan dalam suatu berita. Selanjutnya ada question lead. Sesuai dengan namanya, lead ini dimulai dengan pertanyaan. Yang keenam itu ada combination lead. Lead ini menggabungkan beberapa lead menjadi satu. Yang ketujuh ada lead lainnya. Bentuk lead lainnya juga digunakan oleh penulis naskah agar informasi yang disampaikan tidak terdengar monoton. Selanjutnya ada body atau tubuh berita. Naskah bisa ditulis dengan berbagai pola. Yang pertama itu ada pola kronologis. Pola ini menyajikan sebuah urutan peristiwa atau pernyataan-pernyataan yang membantu halayak memahami dan mengingat apapun yang terjadi. Selanjutnya itu ada pola topikal. Gagasan-gagasan akan lebih mudah diingat saat dikelompokkan atau dihimpunkan ke dalam topik-topik dan kepala-kepala subjek. Selanjutnya ada lagi tentang pola sudut pandang bertentangan. Penataan sudut pandang bertentangan serupa dengan struktur tropikal yang baru saja saya jelaskan tadi, namun topik-topiknya akan lebih spesifik lagi. Selanjutnya ada pola kombinasi seperti menyatakan pola-pola organisasional yang dapat digunakan dalam sebuah berita. Selanjutnya itu ada rewriting atau alih naskah. Seperti yang telah diungkapkan berulang kali, radio memiliki gaya penyampaian pesan tersendiri. Itulah kemarin yang disebut dengan radio script writing style. Gaya ini disesuaikan dengan gramatika media yang bersangkutan. Nah, jika Anda ingin mengalihkan naskah sebuah informasi menjadi informasi radio, ada cara yang cukup praktis untuk melakukannya. Yang pertama itu ada dengan cara pilih berita atau informasi yang akan dialihkan naskah. Selanjutnya identifikasi. Selanjutnya itu setelah perincian itu tersedia, perhatikan slot waktu yang disediakan. Yang terakhir ada apabila naskah tersebut tersedia waktu di jam-jam tertentu, berita atau informasi bisa dibuat sequel atau rangkaian besar. Harap teman-teman semuanya bisa mengerti dan memahami sekaligus mengaplikasikan apa yang telah saya sampaikan tadi. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya memohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.